Jangan lakukan hal yang biasa jika ingin menjadi yang luar biasa. Jangan lakukan hal yang biasa jika ingin menjadi yang luar biasa. Jangan lakukan hal yang biasa untuk mendapatkan yang luar biasa. Atau bahasa lainnya, untuk menjadi orang yang istimewa itu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Apabila kita melakukan sesuatu yang biasa, itu kita tidak istimewa. Apabila kita melakukan yang biasa, itu tidak istimewa. Apabila kita ingin menjadi istimewa, maka kita melakukan hal yang luar biasa. Saya sedang mengajak adik sekalian untuk melakukan sebuah tindakan positif. Jadi ketika saya bilang jangan lakukan hal yang biasa, terus Anda berpikir melakukan sesuatu yang berbeda tapi negatif, itu bukan arahan saya. Saya tidak menginginkan seperti itu. Baik. Ketika Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang memimpin pasukan menyerang Konstantinopel, itu bukan tiba-tiba, bukan fujaatan, bukan terkejut. Itu ada sebuah proses dari kecil. Bahkan dari kakeknya sudah mengatakan akan ada dari keturunan ini yang membuka futuh. Dan sebaik-baik amir ada amirnya, sebaik-baik pasukan. Sudah dari awal ditanamkan. Jadi menanamkan visi mau jadi apa dari kecil itu sudah ada gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba. Termasuk ibu kalian itu masih ibu-ibu yang hebat, ayah kalian ibu-ibu yang ayah-ayah yang hebat. Jadi kembali, kalau sekedar menjadi orang biasa nggak butuh merencanakan. Tapi kalau direncanakan dari awal, itu akan menjadi luar biasa. Muhammad Al-Fatih itu telah disiapkan oleh sejak kakeknya. Oleh sejak kakeknya berarti untuk mendapatkan calon ibunya, istrinya, istri dari ibunya Muhammad Al-Fatih. Itu sudah direncanakan. Muhammad Al-Fatih dari umur sekian kecil ya, kalau bahasa kita mungkin belum, dia sudah hafal Al-Quran, sudah menghafal sejarah. Sebenarnya di usia 24 tahun dia memimpin perang. Yang menariknya, perang yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu awalnya normal, sama seperti yang lain, berangkat, gagal, pulang. Berangkat, gagal, pulang. Berangkat, gagal, pulang. Kemudian suatu saat berpikir untuk menang perang itu harus menyiapkan meriam. Dibuat oleh seorang Kristen. Orang Kristen ini ada dalam penjara. Sama tim Muhammad Al-Fatih diculik. Jadi kalau pakai bahasa penjara misalnya di bawah masjid ini, penjara ini di masjid ini, kemudian diculik itu dari seberang sungai sana digali, tembus, dan tembusnya pas, bukan ke rumahnya, bukan ke rumah sipir penjara, pas ke ruang si ahli bom ini, ahli meriam. Setelah diculik, kemudian ditawarkan dengan gaji besar, suruh bikinkan meriam, dan mau dilakukan. Meriam ini sekali pakai, boleh pakai lagi setelah 4 jam. Jadi panas. Kalau istilah kalian bikin kue, setelah 1 kali opennya harus dihentikan dulu 4 jam kemudian. 4 jam. Sedangkan dinding tembok musuh ini meledak, jebol. Tadi berapa jam bisa boleh nembak lagi? 4 jam. Jadi setelah nembak sekali, misalnya nembak jam 1 nih, nanti boleh nembak lagi jam 5, jam 5. Yang ini ditembak jam 1 jebol, jam 3 sudah jadi lagi sama pasukannya. Kalau begitu terus perang, yang kalah ini atau sana? Sana. Karena dia menembak, mestinya tembakan kedua, lapisan kedua. Tapi yang terjadi ya nembak ini lagi.
begitu terus. Kemudian berulang-ulang begitu. Muhammad Al-Fatih ada seorang guru yang cukup terkenal dalam kasus perang itu. Beliau punya ratusan guru, tapi dalam kasus itu seorang guru yang bernama Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin, dia berketok di istilahnya di tendanya, ingin masuk tidak ada jawaban, ingin masuk tidak jawaban, kemudian diintip rupanya sedang sholat. Setelah sholat dia masuk. Muhammad Al-Fatih bilang begini, ini sudah berkali kita gagal, kita nggak berhasil. Apa nasihat ini buat pasukan? Syekh Samsuddin kasih kalimat, lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian. Lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian. Muhammad Al-Fatih seorang pemimpin yang cerdas, hafal Quran, hafal ribuan hadis, dan punya puluhan ribu pasukan. Dia tidak berpikir, oh kalau perang menang, kalau perang harus mati atau menang. Dia tidak berpikir, tidak pernah dilakukan oleh orang lain, kabur. Enggak, bukan itu pilihan. Dia memerintahkan kepada pasukannya menebang pohon. Baik, saya beritahu sebelumnya. Jadi yang namanya benteng itu pintu masuknya itu adalah muara, sungai. Jadi masuk ke situ lewat kapal gitu. Sedangkan kapal Muhammad Al-Fatih itu setiap mau masuk itu ada, jadi kalau istilahnya ini sungainya, ini di sini ada rantai. Rantainya besar sekali, 20 cm diameternya, segini. Jadi rantainya itu besar kan, jadi bulet-buletannya itu 20 cm. Ya segini-seginian. Itu kalau kalian cantengan, pinjemlah rantai itu ya. Jatuhkan satu, buletnya cetok, besok sembuh cantengannya. Mati. Ya. Itu begini dia kan. Kalau pasukan temannya, pasukan musuh sedang lewat, itu diturunkan rantainya. Lewatlah kapal. Bisa dipahami? Tapi kalau pas mau lewat kapal kaum muslimin ini ditarik, jadi terhalang. Sehebat apapun kapal dengan rantai itu nggak akan putus, tertabrak, bahkan kapalnya bisa hancur seperti itu. Itu yang terjadi. Kemudian tidak bisa masuk lewat pintu itu, maka Muhammad Al-Fatih setelah mendapatkan nasihat, lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelummu. Maka Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada pasukannya menebang pohon. Malam itu. Kemudian di malam itu juga setelah pohon ditebang, pohonnya dikulitin. Kan pohon ada kulit ya? Dikulitin. Setelah pohonnya dikulitin, dijejer, disusun untuk menjadi rel. Setelah disusun, dikasih oli, minyak atau lemak binatang. Dikasih lemak binatang. Memang sembelihannya itu satu malam sampai berapa ratus kambing dan sebagainya. Setelah di pohon ditebang, dijejerin, dikulitin, dikasih minyak, kemudian barulah Muhammad Al-Fatih bersama pasukan menyurung 72 kapal satu malam. 72 kapal disurung satu malam, yang menjelang subuh sudah sampai di perairan musuh. Jadi artinya ini kan tadi laluan air, ini bukit, dilewatin bukit, cuman mau ngelewatin ini sudah ada di sebelah sini. Kebayang? Jadi istilahnya mungkin begini, kita mau ke sungai ini, mau lewat sungai ada rantainya, ada rantai misalnya begitu. Kemudian dari sana di sekitar sini, kemudian dikulitin, kemudian dijejerkan, kemudian dikasih lemak, kemudian lewat ini, lewat masjid ini tinggi ini, ada bukit ya. Anda bayangkan bukit, terus setelah itu turun ke sana lagi. Baru dia masuk ke sana, mereka terkejut, tanpa ada peperangan, mereka pada kabur semua. Jadi kemenangan itu terjadi
karena ada sebuah tindakan yang luar biasa. Kemenangan terjadi karena ada sebuah tindakan yang luar biasa. Nanti ketemu juga keberhasilan itu akan terjadi karena ada sebuah tindakan yang luar biasa. Kehebatan terjadi karena ada sebuah eksperimen yang luar biasa. Jadi artinya, kenapa begitu ada sebuah tindakan yang luar biasa? Bisa dipahami?